warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat, yang mulia PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Komjen Polisi Purnawirawan Angga Budi Revianto, Sarjana Ilmu Kepolisian, Master Hukum, lengkap saya sebutkan Pak Gubernur. Ya, mohon maaf, jangan sampai salah. Yang saya hormati, yang mulia Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mewakili Panglima Kodam 14 Hasanuddin, mungkin Polda Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini juga hadir yang mulia Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati PJ, yang mulia PJ Bupati Kabupaten Buton. Yang saya hormati Paduka yang mulia Dr. KPH Edi Wirabumi SHMM, Keraton Kusunan Surakarta. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat MAKM. Dan juga yang mulia Dr. Anda Haja Raden Ayu Yani, Kesultanan Sumeneb, Sekretaris Jenderal DPP MAKM. Khususnya kepada Paduka yang mulia Insinyur Haji Laode Muhammad Samsul Qamar NT IP, yang baru saja kita saksikan beliau dilantik sebagai Sultan Buton ke-41. Alhamdulillah beliau sudah dilantik dan kita saksikan semua para pemangku adat sudah menyalami Paduka yang mulia. Artinya seluruh yang ada di bawah beliau mendukung saat ini kesultanan beliau. Saya ingatkan Bapak, jangan sampai ada persoalan-persoalan internal ke depan. Kita hormati beliau, kita junjung beliau sebagai Sultan Buton ke-41. Kapan-kapan Sultan saya undang ke Kesultanan Kerajaan Goa dan Bone, insyaallah. Yang saya hormati yang mulia Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, ini panjang namanya, Laode Lakina Umanina Lipu Haji Andi Sumangeruka SEMM. Kenapa saya sebut namanya sebagai gelarnya sebagai Laode? Karena saya tahu persis beliau ini diberikan gelar pada saat beliau menjadi Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Dan saya waktu itu sebagai Kepala Staf Kodam, wakilnya beliau. Saya menyampaikan kepada masyarakat Buton, khususnya Kesultanan Buton, saya kira sudah sangat pantas memberikan gelar kepada beliau, karena beliau ini adalah pemimpin wilayah pada saat itu. Saya tahu karakternya, saya tahu integritasnya, saya tahu kapabilitasnya dan moralitasnya. Beliau selalu peduli terhadap semua siapapun yang mendapat kesulitan pada saat itu. Waktu beliau Pangdam, saya tahu karena waktu itu COVID-19, semua orang
fokus kepada COVID, tapi beliau masih ingin melihat masyarakat yang terkena dampak COVID, yang kekurangan, beliau langsung turun, dan saya sebagai Kasdam waktu itu mengkoordinir berapa masyarakat yang seperti pemulung. Mohon maaf ini saya sampaikan karena saya tahu persis karakter beliau, ya, masyarakat yang perlu uluran tangan beliau langsung, dan itu saya sampaikan itu bukan, mohon maaf saya katakan, bukan biaya dari Kodam, tapi biaya dari pribadinya sendiri. Dan sempat saya ingatkan Puan Jenderal, kenapa harus, dan ini sudah waktunya saya berbakti kepada masyarakat Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan pada saat itu. Yang saya hormati di sini juga Yang Mulia, mungkin ada yang mewakili Haji Laude Ali Masih Uang Kaweran, Ketua DPW MAKN Sulawesi Tenggara, atau yang mewakili. Kemudian juga di sini ada Paduka Yang Mulia Andi Bau Iwan Alamsa, Andi Jema Berwe, Datuluk atau Raja Luk ke-39, merupakan deklarator Dewan Kerajaan MAKN. Sedikit menyampaikan selayang pandang bagaimana hubungan kerajaan Buton dan kerajaan Sulawesi Selatan, khususnya kerajaan Bone. Kebetulan kakek saya adalah mantan Raja Bone, Sultan Ibrahim Andi Mapanyuki, pahlawan nasional tadi sudah disebut. Namun ini di zaman kerajaan pada tahun 1660, di mana Raja Bone ke-15 Aruf Palaka, dan pada saat itu Kesultanan Buton adalah Yang Mulia Laki Wolio Raja Buton. Mungkin semua sudah tahu ceritanya. Jadi ini hubungan yang tali silaturahim, tali persaudaraan yang sudah dibangun sejak lama. Bayangkan di abad ke-16, di mana pada saat itu Arupalaka digempur oleh kerajaan Goa yang sudah boleh kata ya terdesak sehingga harus meninggalkan kerajaan Bone dan mendaratlah di Buton, dan disambut oleh Raja atau Sultan Buton Laki Wolio Raja Buton. Di sini ada pesannya. Pesannya seperti ini: bila kami orang Wolio sudah lemah dan tak berdaya lagi, barulah Raja Goa dapat menyentuhmu. Nah, ini dalam artinya ini. Jika kami orang Wolio dapat makan dan bersama istri dan anakku serta hamba yang lain yang ada di Wolio, maka ada pula yang kau dapat makan bersama istri dan anakmu serta pengikutmu. Dan pada saat itu Arupalaka berkata, aku junjung di atas kepala atas ucapanmu yang mulia, Opu Nenek Datu Wolio Raja Buton. Rupanya pada saat itu Arupalaka menganggap Datu Laki Wolio ini Raja Buton sebagai neneknya, kakeknya. Ini luar biasa. Berarti sebelumnya sudah ada lagi tali hubungan kekeluargaan. Dan waktu itu mendengar bahwa kerajaan Goa mendengar bahwa Arupalaka sudah ada di Buton, maka diputuslah Panglima Perang untuk mencari Arupalaka dengan pasukannya, dan ternyata pasukan Raja Goa mendarat di pantai Buton atau di pelabuhan Buton. Di situ antara Sultan Buton mengatakan, hai anakku, kamu turunlah ya di bawah sumur, mungkin masih ada sumurnya ini, untuk berlindung di bawah bersama pasukanmu, dan saya akan mengatakan bahwa
yang kamu cari di sini tidak ada di atas bumi Waluyo pada saat itu. Artinya tidak ada di atas tanah Buton pada saat itu oleh Yang Mulia Laki Waluyo menyatakan kepada pasukan kerajaan Goa, dan tetap dicari. Saya nggak tahu apakah di sini memang tempatnya, karena saya mohon maaf Yang Mulia, saya belum, baru kali ini saya datang. Dicarilah, ternyata tidak ditemukan. Kembalilah pasukan itu, dan alhamdulillah Arupalaka selamat, luar biasa. Kemudian, jadi hubungan silaturahim ini tidak boleh terputus. Saya tahu, saya yakin bahwa mungkin di zaman Presiden Soekarno dulu mengejar bagaimana politik kita supaya hebat dunia internasional. Kemudian Presiden Soeharto, ya, karena politik yang dikejar tertinggal masalah ekonomi yang dikejar oleh Soeharto. Kemudian keadaan sekarang ini antara politik dan ekonomi ini kayaknya tidak baik-baik saja. Untuk itu saya mengajak kepada kita, mari kita membangun bangsa ini melalui budaya, adat istiadat, tradisi, dan kesenian yang ada di Nusantara ini. Saya sebagai keturunan dari Kesultanan atau Kerajaan Bone, termasuk Goa, dan saya juga baru diangkat sebagai Ketua Majelis Adat Kerajaan Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan, baru saja diangkat kira-kira seminggu yang lalu. Insya Allah saya tekadkan sisa-sisa hidup saya untuk bersama-sama Paduka yang mulia. Mari kita, ya, jangan kita sudah merdeka keadaan ini, merdeka dari penjajah, tapi keadaan kita ini khususnya kerajaan-kerajaan ini belum merdeka lagi, sama dengan kembali dirampas hak-haknya. Ini tidak boleh terjadi di wilayah Nusantara ini. Setuju Bapak yang mulia? Setuju. Salah. Saya akan berjalan di sekitar Nusantara ini untuk berjuang, untuk mengembalikan marwah kerajaan ini, dan berdaulat bukan berarti membangun negara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tidak. Tapi kita harus budaya, adat istiadat kita sampai ke anak cucu kita itu harus tahu, karena keadaan ini jangan sampai mereka lupakan. Kita sudah diserang oleh budaya-budaya asing, hampir punah budaya kita ini. Mungkin seperti tadi saya sholat Jumat luar biasa. Ritual sholat bukan berarti itu tidak bertentangan dengan sunnah, tapi itu sebenarnya itu yang harus kita jalankan, bahwa memang ada proses bagaimana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi titip pesan kepada kita semua, saya sebagai keluarga besar Kerajaan Sulawesi, baik itu Goa, Bone, dan Lut, mari kita jaga hubungan silaturahim ini. Silaturahim ini harus kita jaga dengan bagaimana menggiatkan budaya, adat istiadat, dan tradisi yang ada di wilayah kita masing-masing. Terima kasih, selamat kepada Paduka yang mulia, semoga amanah dan insya Allah diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Kesultanan Buton. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.